Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati CEO PT Absolute Group Bapak Haji Suparjo Sastro Esa. Yang saya hormati Brigjen TNI Purnawirawan Bapak Insinyur Haji Agus Sugiarso. Yang saya hormati Dewan Direksi dan Manajemen PT Absolut Ibu Haja Eka Sri Yulanti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Ramanto. Yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah guru kita sudah nampak hadir di tengah-tengah kita. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf LCMA, mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur beliau, sehatkan beliau, dan semoga senantiasa ada di tengah kita. Yang saya hormati hadirin jamaah musola Joglo silaturahim, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini mendapat keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita curahkan bahwasanya hari ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita masih bisa berada di acara rutin pengajian di Musola Joglo. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita semua umat yang merindukan syafaatnya nanti di akhir kiamat. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tausiah Islamiyah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Habib. Yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat doa penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada sore hari ini. Allah hadirnya waalaikumsalam Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu Kemudian ada salah satunya yaitu tausiah Islamiyah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf dengan tema hari ini masih dengan hadis Arba'in. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita dapat duduk bersama setelah mendirikan sholat asar secara berjamaah dengan bersama-sama mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terangkum dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali membaca satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis Ats-Tsani, artinya hadis yang kedua. Karena yang pertama sudah kita selesaikan dan hadis kedua. Tetapi hadis kedua ini sangat panjang sekali. Oleh karena itu kita akan selesaikan dengan beberapa pertemuan. Yang pertama di sini hadis kedua ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Dikatakan di situ, Anna Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ini nanti itu baru setengah, baru mukadimah, nanti teruskan lagi. Jadi ini hadis sangat panjang sekali. Makanya kalau kita lihat buka kitabnya, mungkin ini menyelesaikan satu pertemuan.
Tapi kalau diterjemahkan saja selesai satu pertemuan. Tapi kita bukan menerjemahkan, kita ingin menjelaskan. Nah, di sini ternyata yang pertama kan hadis kemarin itu ditekankan niat. Jadi segala amal itu tergantung daripada niat. Kemudian, jadi kalau bahasa Imam Nawawi, kita yang ingin menghadiri majelis ilmu, yang ingin belajar harus dijaga niatnya. Karena majelis ini sangat mulia, tapi ketika salah niat, nggak jadi mulia. Setelah niatnya bagus, maka harus tata caranya juga bagus. Karena memang ibadah itu harus memenuhi dua unsur. Yang pertama keikhlasan, yang kedua tata caranya itu yang baik. Yang baik, yang bagus maksudnya apa? Dicontohkan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi syarat ibadah dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ada tuntunannya, ada ajarannya, ada contohnya. Misalkan tadi kita itu sholat asar pahalanya sangat besar sekali. Bahkan dosa meninggalkan sholat asar sampai kata ulama seandainya kita beramal soleh dari subuh sampai hari ini semua amal soleh lalu ninggalin sholat asar maka hapuslah semua amal soleh itu tertutupi dengan dosa meninggalkan sholat asar. Jadi sholat asar sangat besar pahalanya. Tiba-tiba kita bilang begini, sholat asar kan 4 rakaat pahalanya besar banget. Coba saya tambahin 5 kita besar lagi kali pahalanya. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Saya ikhlas karena Allah sholat asar 5 rakaat. Orang 4 aja bagus, apalagi kalau dibikin apa? 5. Oh iya, ikhlasnya sudah benar. Karena Allah, tapi caranya itu apa? Tidak benar. Jadi dua, yang pertama ikhlas, yang kedua tata cara. Nah, di kitab Riyadhus Shalihin, di kitab Arba'in Nawawi yang pada pertemuan sebelumnya kita bahas itu niat. Sekarang ini tata cara di dalam majelis. Coba di sini dilihat. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Bainama ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah. Jadi Nabi ketika duduk dengan para sahabat, dan memang Nabi itu demen, suka duduk-duduk dengan para sahabat. Sahabat itu sangat-sangat suka sekali kalau duduk sama Nabi. Kenapa mereka tidak bosan, tidak takut, malah mereka tuh kalau sudah duduk dan berpisah. Sahabat itu, kalau sudah terpisah, sahabat itu akan berkata, apa ya ketemu lagi dengan Nabi? Wah mereka menginginkan sekali. Kenapa? Karena ternyata Nabi itu orangnya ramah, senyum, tutur katanya indah, tutur katanya bagus, tidak pernah merendahkan orang, tidak mencaci orang, tidak mengklaim orang yang apa, dia yang paling benar dan seterusnya. Jadi orang duduk itu luar biasa. Bahkan mungkin ya, kalau orang-orang yang duduk itu orang-orang baik semua itu wajar. Bahkan orang tidak baik pun sering duduk sama Nabi. Misalkan datang seseorang duduk di majelis Nabi. Setelah Nabi selesai dibilang, ya Rasulullah, saya ini sering mabuk ya Rasulullah. Saya sering mabuk. Bagaimana caranya ya Rasulullah supaya saya tidak mabuk? Tanya sama Nabi. Kalau kita di majelis bingung, jangan apa sering mabuk. Lain aliran aja walaupun ahli ibadah takut kita duduk di situ. Karena kesannya itu kadang-kadang Ustaz itu galak. Kesannya Ustaz itu sangar. Dan Ustaz itu kesannya kadang-kadang kamu salah. Kamu neraka kamu. Itu sesat. Wah itu jadi orang pada takut gitu duduk di majelis. Kalau Nabi itu luar biasa. Semua dirangkul. Bahkan pernah ada orang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini suka zina. Penzina nanya sama Nabi, itu kan pendosa besar. Tapi sama Nabi nanya, berani. Menunjukkan Nabi itu, mungkin kalau bahasa kita ini welcome saja sama siapa yang apa. Ayo silakan. Itu nanya, ya Rasulullah bagaimana ini saya nih. Kenapa? Ini suka sekali zina. Rasulullah menjawabnya nggak pakai dibilang, Latak Robu Zina, wa innahu fa'asyatan sawat, juga dalil-dalil praktek. Nabi hanya bilang, bagaimana kalau ibumu dizinai orang? Marah atau tidak? Tidak suka. Bagaimana kalau istrimu dizinai orang? Pun tidak mau. Bagaimana kalau putrimu? Dan seterusnya. Akhirnya kalau kau zina dengan seseorang, orang itu boleh jadi ibunya orang, boleh jadi istrinya orang, boleh jadi anaknya orang, dan seterusnya. Maka bayangkan kalau terjadi pada dirimu sendiri. Langsung dia apa? Artinya yang kita ingin bicarakan, kok ada orang-orang pendosa besar tuh berani duduk sama Nabi. Bahkan nanya, gak takut, gak malu nanya. Karena Rasulullah kalau duduk, bikin semua orang suka. Bahkan pendosa besar pun gak malu nanya. Karena Nabi suka nutupi aib.
Tidak ada yang tahu kalau orang itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Nanya sama Nabi, ditutupi sama Nabi. Jadi majelisnya Nabi, duduk sama Nabi itu nyaman sekali. Bahkan maaf, orang yang sedang ada masalah duduk sama Nabi, hilang lihat senyumnya Nabi. Nabi itu kan ganteng. Ini maaf ya, orang jelek senyum aja enak, apalagi orang ganteng senyum. Nabi kalau dia nggak senyum, nggak mau pulang semua. Nikmat ngelihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah keramahan. Jadi sahabat itu sering duduk sama Nabi. Makanya cerita-cerita seperti ini, dari nama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami, di sini kalimatnya kami, bukan saya, bukan dua orang, tapi kami itu artinya lebih dari tiga orang, empat orang banyak. Dan cerita seperti ini banyak di dalam kitab. Kenapa? Karena memang Nabi itu suka dengan duduk-duduk majelis seperti itu. Boleh jadi majelis yang normal, yang sempurna, yang resmi, yang formal. Ada juga majelis yang tidak formal, duduk santai. Itu Rasul terik. Tapi ya tetap majelis santainya Nabi, mungkin apa majelis kalau kita itu Rio ngopi, tetap aja ada ilmunya kalau Nabi. Jadi ngobrol aja sambil ngopi ya keluar apa? Dalil, keluar syariat, keluar. Dan itu justru lebih banyak yang terjadi di zaman dulu. Jadi kalau kita kan namanya ada sekolah. Kalau di zaman Nabi kan tidak ada sekolah. Oh, dari pas apa dari jam 7 jam 8 masuk ke kelas sampai dulu nggak ada. Tapi jangan dibilang nanti sekolahan itu bid'ah. Zaman Nabi nggak ada sekolahan. Jadi kalau mau belajar ya duduk aja di mana aja. Memang para sahabat itu setiap duduk sama Nabi itu ngaji. Setiap duduk di manapun dengan Rasul itu adalah ngaji. Itu luar biasa. Nah ini tentunya satu adab yang tentunya bagi para ustadz, bagi para kiai, bagi para ulama. Kalau kita sedang duduk, baik duduk yang santai, restoran, atau duduk ngobrol, usahakan keluar juga. Ada nasihat, keluar juga apa? Dalil. Jadi itu kebiasaan Nabi. Begitu juga kita. Kalau lagi duduk sama ustadz, ada kiai, tiba-tiba lagi ngobrol, ngeluarin dalil, terus ada, jangan marah, kayak pengajian aja nih. Kadang-kadang kan kita marah. Ustadz ini kan lagi ngopi, masa keluar dari dalil sih kayak pengajian? Enggak begitu, memang Nabi begitu. Nabi itu majelisnya itu enggak formal begini, enggak resmi. Duduk santai terus apa? Sampai keluar. Nah ini tentunya saya ingin gambarkan kalimat baina manahnu julusun inda Rasulillah. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi, itu banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah. Ini menunjukkan Nabi itu sering duduk dengan para sahabat. Baina manahnu julusun inda Rasulillah, ittala'a alaina. Dzata yaumin, pada suatu hari kami sedang duduk bersama Rasul, ittala'a alaina. Tiba-tiba nongol, tiba-tiba datang. Dia nggak pakai mukadimah nih, tiba-tiba itqala alaina, itu tolak itu artinya terbit, nongol datang, tapi pakai it. Kalau bahasa Arab itqala alaina itu artinya tiba-tiba, sekonyong-konyong. Kalau kita duduk di sini, kalau ini bukan di atas ya, dari bawah kelihatan ada orang jauh datang jalan kaki menuju, sudah berjalan kaki menuju ke sini. Itu nggak dibilang itqala alaina, karena sudah kelihatan dari awal. Tapi kalau kita duduk tiba-tiba ada orang apa nongol dekat apa dekat pintu, kaget gitu, dan soalnya nggak kelihatan, tiba-tiba sudah sampai di depan tempat majelis kita, itu namanya itqala ali. Tiba-tiba datang, tiba-tiba terlihat siapa? Rajulun, seorang laki-laki. Nah ternyata orang laki ini nantinya di akhir hadis dikasih tahu ternyata dia malaikat. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Namanya makanya aneh, tiba-tiba apa? Udah ada aja di depan itu. Padahal kalau zaman dulu kan masjidnya itu padang pasir sebelah kanan kiri, tidak terhalangi oleh pohon, tidak terhalangi rumah, jadi kelihatan orang datang jauh. Ini nggak kelihatan nongol, nggak kelihatan jarak jauh, tiba-tiba sudah di depan mata. Itu namanya aneh. Ini namanya apa? Ternyata malaikat Jibril. Jadi, tapi malaikat Jibril itu menyerupai seorang laki-laki. Jadi ternyata malaikat Jibril ikut duduk di majelisnya Nabi dan menyerupai seorang laki-laki. Dan memang malaikat itu suka dengan majelis ilmu. Majelis taklim seperti ini, malaikat suka. Itu kalau kita baca hadis dalam
Dan tentunya hadis ini sesuai dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, hadis ini sangat panjang, man nafasa an mu'minin kurbah nafasallahu an kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wa man wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dikatakan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan bi ila jannah. Nah, di kalimat selanjutnya wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim sakinah wa khafatuhur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah-rumah Allah, langgar, sholat, masjid, kumpul. Yatluna kitabahu wa yatadarasunahu, mereka mempelajari kitab Allah dan membahasnya. Bahas seperti kita belajar agama ini, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali ketenangan Allah turunkan, rahmat Allah turunkan, dan dibanggakan di depan para malaikat, dan malaikat hadir. Makanya orang-orang dulu itu Pak, kalau lagi taklim semangat, dan mereka itu sebelum taklim biasa pakai uang-uangnya. Kenapa? Karena mereka tahu malaikat ini banyak yang hadir, dan malaikat itu ternyata kalau majelisnya yang datang itu rapi, pakainya wangi-wangi, itu malaikat demen. Seperti ketika Nabi bilang, siapa yang makan buah-buahan yang bau atau makanan yang bau, fala yaqrabanna musalla. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kenapa? Fa'innal malaikat, karena malaikat itu merasa yata'adzaminun nas. Malaikat itu ternyata merasa terganggu dengan seperti orang yang terganggu kalau ada yang bau. Kita kalau bau, duduk sebelah orang bau. Kita duduk sebelah orang bau, kita terganggu. Begitu juga malaikat. Jadi makanya kita disuruh untuk apa? Berpakaian yang rapi dan wangi, karena di sini banyak malaikat, kata Rasulullah. Makanya ulama dulu pun kalau taklim itu, kalau ngaji, muridnya banyak, semangat. Muridnya sedikit, dia semangat. Hatta satu orang tetap semangat. Kata para ulama salah, mereka dengan jumlah 1000 dengan jumlah 10 semangatnya sama. Waktu ditanya, kenapa? Wahai Syekh, kok Anda begitu semangat? Padahal murid cuma 10, padahal kemarin 1000 wajar. Tapi kalau cuma 10, kata dia, karena di sini selain manusia yang hadir, kami tahu banyak para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang dulu. Bahkan kita sering lihat cerita-cerita orang-orang tua kita. Muridnya kadang satu, tetap aja terus saling. Yang penting ada murid. Kenapa? Karena kita ini yang terlihat, yang tidak terlihat itu apa? Banyak ternyata. Itu para malaikat, mungkin bangsa jin, mungkin ngaji juga sih. Jin itu kayak kita. Jin itu ada yang suka talim, ada yang suka ibadah, ada juga nggak suka ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Jin itu ada yang ibadah. Ada jin yang kurang nongkrong doang. Ada kalau di nongkrong mungkin kuat, dan taklim nggak kuat. Ada juga sama manusia. Manusia juga ada yang nongkrong, tapi kalau taklim sama. Ada yang memang suka ibadah, tidak ibadah. Jadi kalau ada taklim seperti itu, mereka suka hadir juga, kata para ulama. Apa jin itu nggak ngaji atau nggak taklim di pengajian jin gitu? Nggak ada. Jin itu ngaji sama manusia. Jin itu belajar agama sama manusia, bukan sama guru jin. Kan? Kenapa? Karena jin itu merasa bahwa yang mulia itu manusia. Bangsa jin sama bangsa manusia, kata bangsa jin muliaan bangsa manusia. Kenapa? Karena nabinya manusia. Karena nabinya itu semua nabi dari bangsa manusia. Gak ada bangsa jin ada yang jadi apa? Nabi, tidak ada. Jadi mereka nabinya ikut bangsa manusia. Nabi Muhammad bagi manusia dan bagi jin adalah khairul anbiya wal mursalin. Jadi ikut. Begitu juga ulama. Mereka menjadikan ulama manusia menjadi ulama mereka. Jadi kalau ada majelis begitu, ada juga malaikat. Jadi yang terlihat sedikit, nggak kelihatan apa? Banyak. Dan itu satu nikmat, tentunya kita nggak bisa lihat jin. Kadang-kadang orang udah nggak melihat malah cari-cari niat, cari amalan lagi. Dan amalan dia bisa lihat jin. Nyari amalan lihat jin. Ngapain Anda banyak lihat jin? Emang gitu keren. Jin itu ada yang bilang begini, sejelek-jeleknya manusia itu masih lebih ganteng, lebih cantik daripada jin yang paling ganteng. Sejelek-jeleknya manusia
masih lebih ganteng. Jadi kita kalau jelek jangan minder, tetap kita lebih ganteng dari bangsa jin. Kalau kita jelek, jangan khawatir ya perubahan. Kita lebih cantik daripada bangsa apa? Jiniyah itu. Jin-jin itu, ya walaupun dari segi manusia kita nggak seberapa, tapi dari segi bangsa jin itu lebih ganteng. Itu jelek-jeleknya manusia masih segan dengan ini. Makanya saya bingung kalau ada orang pengen nikah lagi. Ada cerita-cerita itu kan, manusia pengen nikah. Itu bodoh aja sekali. Kenapa cari ini manusia tuh cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ngapain cari bangsa apa? Memang bisa saat pernikahan. Dulu dibahas oleh para ulama. Seperti Imam Syafi'i ketika membahas surat Ar-Rum ayat 21 itu. Ayati an-khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan dari diri kalian Allah ciptakan pasangan-pasangan. Artinya ketika membahas ayat itu, berarti jin sama manusia kalau nikah nggak sah. Pernikahannya nggak sah, batal. Alias jina kalau terjadi hubungan. Kenapa? Karena manusia dan jin bukan dari apa? Bukan dari satu jenis. Harusnya dari manusia. Karena min anfusikum. Allah ciptakan tuh pasangan-pasangan dari diri kalian. Jadi ini menunjukkan jin itu bisa. Nah ternyata jin itu sama dengan kita. Taklim. Makanya orang-orang dulu coba satu murid tetap semangat dengan jumlah yang banyak sama. Karena dia suka lihatnya gani. Di belakang ini banyak yang apa? Ngaji. Yang penting satu, yang penting ada. Kecuali nggak ada muridnya. Lain ngomong murid. Kalau ngomong sendiri sama siapa sih? Ada jin. Saya mengajar jin. Jangan, jadi nggak kelihatan. Yang penting ada orangnya satu. Nah, orang satu jadi. Begitu juga imam misalnya. Sholatnya kenceng. Allah Akbar. Pak, sholatnya kok jahat. Sholat maghrib. Sendirian kenceng-kenceng. Kan pasti jin ikut ngomong juga. Emang lihat nggak lihat susah. Jadi kalau nggak ada kelihatan, tentunya kita cukup apa? Yang terlihat saja manusia saja yang kita jadikan apa? Nah, patokan imam apa tidak imam. Nah intinya ternyata yang datang ke Rasul itu malaikat. Tapi ini malaikat Jibril ini berbentuk rajulun, berbentuk seorang laki-laki. Ternyata kalau kita bicara tentang iman kepada malaikat, kita imani ya, setiap kita harus beriman kepada malaikat. Karena nanti ada tanda-tanda ataupun iman. Al-imanu antum minabillah wa malaikati. Iman kepada malaikat. Dan malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Yang dia itu salah satu istimewaannya, dia itu di atas syakal, dia bisa merubah bentuk, merubah wujud, bisa berubah menjadi manusia. Seperti ini, ternyata malaikat Jibril merubah manusia menjadi seorang laki-laki. Dan nanti kita lihat, malaikat itu kalau merubah bentuk, dia itu pakaiannya nanti syadidu bayat siap, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, artinya ganteng, bersih itu malaikat. Dalam riwayat kalau malaikat Jibril zaman Nabi waktu merubah jadi manusia bentuknya seperti Dihya Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi. Dihya itu ganteng, tampilan itu rapi. Itu malaikat bentuknya begitu. Jadi ternyata malaikat itu bisa menyerupai manusia. Dan kalau dia menyerupai manusia kebanyakan bentuknya itu keren, ganteng. Jadi nggak bisa tuh kita pengen dikit-dikit malaikat, ada yang minta-minta malaikat tiba-tiba ini tunggu Pak, pas masuk keluar hilang, wah malaikat minta-minta. Mau ngapain malaikat minta-minta datang ke rumah kita? Ini ceritanya mau uji katanya. Enggak, malaikat nggak mau uji-uji begitu, mau ngapain? Jadi jangan gampang mengatakan ini malaikat, ini bukan malaikat. Nah, malaikat itu misinya besar, bukan misi apalagi tampilannya kotor begitu. Jangan malaikat, enggak ada malaikat dulu kalau ngomong. Malaikat itu kalau tampil itu keren. Malaikat. Mungkin pernah mendengar cerita kaum Lut ya. Waktu kaum Lut didatangi sama malaikat, jumpa laki ganteng. Sampai kaum Nabi Lut itu nafsu melihat apa? Tamunya Nabi Lut. Masuk, ngasih tahu sama tamu-tamu. Di rumah ada tamu ganteng. Masuk semua tuh, nyeruduk. Pengen megang aja karena laki-laki demennya. Ternyata waktu mau deketin, malaikat. Emang ganteng. Orang itu menyeruduknya, pegang mukanya, rata mukanya. Terus dipegang sama tangannya malaikat. Ternyata memang malaikat itu kalau datang berbentuk manusia itu sangat apa? Tampan. Itu malaikat. Nah ini juga ternyata ganteng datang ke Rasulullah. Nah ini ternyata malaikat dia apa? Syadidu bayadi thiyab.
pakaiannya sangat putih. Masuknya sangat putih apa? Maksudnya kata ulama rapi, bersih, necis. Ternyata ini malaikat mau ngajarin sama kita. Kalau kita sedang di majelis ilmu, di majelis taklim, maka berpakaianlah yang bagus. Jangan pakai majelis itu nggak sesuai dengan contoh. Malaikat tuh pakaiannya rapi. Rapi itu dalam artian sesuai dengan kondisi ya. Misalkan kita di Indonesia begitu. Mungkin kalau kita di Saudi mungkin pakai apa? Gamis, mungkin di Malaysia pakai apa? Dengan cara-cara yang rapi di zaman itu, sesuai dengan zaman. Tapi merapikan pakaian ini ternyata memang di dalam majelis-majelis itu menambah keberkahan. Makanya kita di sini diajarkan niat sudah bagus, tapi awas tata caranya juga yang bagus. Niatnya bagus, tapi pakaiannya apa? Maaf, kalau ini yang pakainya segini ya majelis di majelis tapi apa? Perempuannya pakai, waduh, terus laki-lakinya pakai soblok bolong-bolong lagi, waduh, habis kerja apa? Habis di pinggir jalan so, dia majelis salim bener, tapi caranya itu kurang. Ternyata Rasulullah mengajarkan dari malaikat ini pakaiannya rapi. Ini adalah yang diajarkan malaikat. Karena memang sekali lagi pakaian itu juga merupakan adab. Jadi adab dalam berpakaian di dalam majelis ini malaikat mengajarkan dari segi pakaian. Kemudian syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam. Maksudnya penyisir. Rambut rapi itu kan kalau itu kan gambaran rambutnya nggak acak-acakan. Rambutnya tidak awut-awutan tapi rapi. Artinya apa? Pakaian dan badannya bersih. Pakaian dan badannya rapi. Kalau di dalam majelis ini. Dan ini niatnya sudah bagus, tampilannya bagus, itu akan punya efek, itu akan lebih pahalanya dibanding niatnya sudah bagus tapi tata caranya tidak bagus. Nah, di sini satu pelajaran untuk kita. Ketika kita hadir di majelis ilmu, hendaklah kita perhatikan pakaian kita. Yang kedua, selain tidak bertentangan dengan syariat, yang kedua tentunya harus diperhatikan tentang bagusnya, rapi. Yang kedua adalah badan. Diusahakan waktu hadir di majelis ilmu itu badan dalam keadaan bersih. Syukur-syukur dalam keadaan berwudu, luar biasa. Dalam keadaan berwudu itu luar biasa. Kalau nggak berwudu ya paling tidak rapi. Artinya tidak bau badannya tidak apa? Kotor. Itu tentunya yang diajarkan dari hadis ini. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat dari orang ini bekas-bekas musafir. Orang Arab dulu atau di zaman Nabi dulu kalau habis musafir itu kelihatan. Namanya kan kendaraannya onta, kuda, ya nggak ada mobil. Jadi kalau lagi pergi jauh pasti kelihatan apalagi tidak berdebu karena lewat apa? Padang pasir. Rambutnya awut-awutan karena kena angin. Tapi ini orang aneh. Kenapa? Dia tidak ada tanda-tanda musafir, tapi pakaiannya sangat bersih, rambutnya sangat rapi. Terus wala ya'rifuhu minna ahad. Dan kami tidak ada yang kenal. Seorang pun yang menoleh tidak kenal. Ini menunjukkan ini aneh nih orang. Nah ternyata memang malaikat, makanya nggak ada yang kenal karena memang kadang-kadang kalau dia musafir orang jauh kita nggak kenal, tapi pakaiannya mungkin kotor, rambutnya mungkin acak-acakan. Kalau orang dekat kami mesti kenal, tapi anehnya ini nggak ada yang kenal. Jadi dibilang orang dekat nggak mungkin, musafir juga nggak mungkin. Makanya ini orang aneh. Ternyata dia itu harus siapa? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini ternyata. Makanya aneh. Yang terakhir hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kafai ala fakhidai. Lalu dia duduk merapatkan lututnya dengan lutut Nabi Muhammad dan meletakkan tangannya di atas kedua pahanya. Artinya duduknya pun dekat dengan Rasul dan tangannya taruh. Artinya malaikat Jibril juga mengajarkan cara duduk. Jadi di dalam majelis ta'lim itu supaya berkah, ada malaikat Jibril ngajarin sama kita. Yang pertama perhatikan pakaian, yang kedua badan, yang ketiga tata cara duduk. Misalkan kita duduk, misalkan di depan, tidak pantas Pak, mau duduk kita terus apa? Melonjorin kaki begitu, walaupun nggak ada dalil. Mana dalil jangan melonjor di depan guru? Tapi melonjor itu menjulurkan kaki
kurang adab. Itu nggak bagus. Walaupun niatnya bagus, tapi itu salah. Itu kurang menciderai, mengurangi kesempurnaan majelis. Maka di sini duduknya pun diajari sama malaikat. Duduk didempetkan lututnya dengan lutut, tapi tangannya ditaruh di kedua paha. Ini rapi sekali tuh malaikat. Malaikat ingin ngajarin sama kita, kalau lagi taklim, perhatikan juga duduk ini. Kita boleh aja misalkan duduk ini angkat kaki, ya nggak masalah. Cuman itu memang kalau ditanya dalil, ya nggak ada dalil ya. Dalil hadis melarang angkat kaki kan tidak ada. Tapi itu merusak kesempurnaan adab di dalam majelis. Jadi saat kita di majelis ilmu biar sempurna, niatnya sudah bagus, tapi harus diperhatikan adabnya. Yang pertama dari pakaian, dari badan. Yang ketiga adalah tata cara. Kalau kita baca Al-Quran, Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shudu fansudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah di dalam majelis, berlapang-lapanglah, jangan terlalu sempit gitu. Wa idza qila shudu, kalau dibilang bangun, bangunlah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah akan mengangkat derajat di antara kalian yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ternyata ayat yang berbicara tentang derajat tingginya orang yang belajar itu diawali dengan cara duduk yang rapi. Jadi kalau kita belajar tapi duduknya nggak rapi, itu malah mempengaruhi kesempurnaan di dalam majelis. Alhamdulillah, itu yang kita bahas pada sore hari ini. Adapun kelanjutannya nanti kita akan membahas mulai tentang pertanyaan malaikat. Jadi ternyata ini malaikat Jibril datang ke majelisnya Nabi, ingin mengajarkan kepada kita adab di dalam majelis ini. Yang pertama, pakaiannya rapi, badannya wangi, tidak bau. Yang ketiga, dengan tata cara yang baik dalam duduk. Baru malaikat Jibril bertanya nanti, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Nabi, tolong beritahukan kepada aku tentang Islam. Maka Nabi jawab, Islam wa tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah salah wa ita'i zakat wa shaumi ramadan wa hajjil bait man safa ila sabila. Kata, tanya lagi, akhbirni anil iman. Al iman wa antum min nabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Dia bilang sadaqta. Nanya lagi, akhbirni anil ihsan. Faqala al ihsan wa ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nanya lagi dia, mata sa'ah. Kapan terjadi hari kiamat? Qala man mas'ul a'lam minan sa'i. Qala ma amaratuha? Qala antali dal amatu rabbataha wa antali wa antara hufatal muratal a'lata ri'a'an nas. Terus itu disebutkan hadisnya panjang, itu masuk masalah ini. Jadi di sini intinya malaikat Jibril sebelum menyebutkan tentang belajar dikasih adab. Luar biasa, ini Imam Nawawi mengarang kitab nih, kitab Arba'in, luar biasa hebat. Dia mulai kitabnya itu pertama dengan niat, yang kedua dengan adab. Seakan-akan dia bilang, Anda kita kalau mau taklim, yang pertama benar niat, yang kedua jaga adab. Baru ilmu akan berkah. Karena ada orang yang belajar tapi nggak punya adab, itu kurang berkah ilmu. Makanya kata ulama, ta'allamu al-adaba qabla al-ilm. Belajarlah adab sebelum ilmu. Jadi adab dulu baru belajar ilmu. Itu akan berkah. Karena kita ini mulia tidak mulia bukan karena ini. Kalau sekedar ilmu jadi mulia, jangan-jangan iblis udah mulia banget. Karena setan iblis pintar. Mungkin kalau ditanya iblis pintar apa bodoh ya? Iblis pintar. Kalau nggak pintar nggak bisa godain Nabi Adam. Ini kita lagi sholat. Ternyata kita misalkan ada najis. Atau kita sholat fardu, padahal kita tadi mampu berdiri, dan kita nggak mau berdiri. Iblis bilang bagus nih kayak begini nih. Kenapa? Nggak bakal digodain tuh. Orang yang sholat fardu duduk, padahal dia mampu berdiri, dia duduk. Iblis nggak bakal godain dia. Yang digodain yang berdiri. Kenapa? Kalau usah digodain juga batal sholat. Kan rukun sholat itu berdiri. Bagi yang mampu, kecuali nggak mampu. Saya iblis nggak, kalau usah digodain udah batal. Yang saya godain yang berdiri. Jadi iblis itu tahu rukun-rukun sholat, tahu itu. Jadi iblis itu pintar. Kalau nggak pintar nggak bisa godain gitu. Tapi ternyata ilmu itu
tidak menjadi tujuan akhir dari kemuliaan. Ilmu itu adalah alat untuk untuk menjadi mulia. Jadi kalau orang punya ilmu tapi nggak ngamalin, nggak langsung mulia. Punya ilmu diamalkan baru dia punya kemuliaan. Mungkin kalau bahasa gampangnya, ilmu itu adalah alat untuk mendapatkan kemuliaan. Ada orang yang punya ilmu tapi nggak ngamalkan, nggak bisa. Bahkan nanti di hari kiamat yang pertama kali dihisab, disiksa nanti adalah ulama. Siapa itu ulama yang mana? Orang alim yang mana? Yang tidak mengamalkan ilmu. Subhanallah. Jadi ternyata pakai adab supaya ilmu itu akan apa? Bermanfaat. Insya Allah kita sudah niatnya rapi, tinggal kita adabnya di dalam menuntut ilmu kita apa? Jika kita dapat ilmu yang sempurna dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sebagai pembahasan hadis kedua, baru mukadimah. Karena hadis ini harus dibahas sebulan. Nah, insya Allah kalau setiap pekan sebulan berarti 4 pertemuan baru selesai hadis apa? Kedua. Insya Allah. Silakan mungkin kalau ini sesi yang ketiga tanya jawab silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Habib. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya. Silakan mungkin kami bisa sampaikan bebas mungkin dari tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, tadi kita di awal kita sampaikan bahwasanya sikap Muhammad itu memang sangat baik. Tapi kita juga ingat zaman Nabi juga kan Nabi kan berperang menggunakan pedangnya, menggunakan alat-alat. Nah itu yang selalu digoreng oleh oleh orang-orang di Islam. Nah, bagaimana kita menanggapi itu? Orang lihat Nabi Muhammad kan tanda kutip, kalau misalnya ketikanya dia tapi tanda kutip kafir. Kedua, itu suka membunuh juga, suka perang juga. Artinya Islam memerangi agama-agama yang lain, menjajah bangsa-bangsa lain, Persia dan seterusnya. Itu bagaimana bisa menyikapi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Yang pertama, kita kalau baca Al-Quran itu tidak ada Islam menyuruh perang, kecuali nyuruh mempertahankan diri seperti surat At-Taubah 36. Inna iddata syuhuri indallah idna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadribu fihinna anfusakum. Lihat, waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu kalimat waqatilul musyrikina kafa, perangilah orang-orang musyrik itu semuanya. Nah, tutup seperti terusin. Kama yuqatilunakum kafa, sebagaimana mereka memerangimu semuanya. Berarti diawali sebagaimana mereka apa? Memerangi. Jadi ketika Nabi memerangi karena mereka yang apa? Memerangi. Jadi tidak ada ayat atau hadis yang menyebutkan Nabi disuruh tiba-tiba nyerang apa? Orang kafir. Bahkan sering kita dengar ayat kalimat firman Allah yang berbunyi la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sahabat tidak ada pemaksaan di dalam beragama. Sungguh telah jelas mana yang benar, mana yang hak. Jadi kita tuh disuruh menyampaikannya dengan cara yang apa? Menyampaikan. Tidak dengan apa? Makanya ketika ada perjanjian Hudaybiyah, itu kan muslimin itu wah, kalau cerita periode Mekah kan jangankan Nabi nyakitin, Nabi yang disakitin terus. Orang muslimin dipukulin, Bilal, pokoknya sampai Ammar bin Yasir ayah ibunya dibunuh. Mereka nggak ada perlawanan. Jadi kalau cerita Rasulullah mendolimi atau memaksa atau memerangi itu cerita Mekah 13 tahun sampai terakhirnya Nabi pun mau dibunuh akhirnya perintah hijrah. Itu kan berarti Nabi tidak membuat perlawanan sama sekali 13 tahun. Itu 13 tahun bunyi dakwah. Tiap hari, hampir tiap hari Nabi pulang ke rumah itu di tempat rumahnya itu ada kotoran manusia. Dilemparin sama mereka. Nabi tidak pernah membalas dan memang 13 tahun
Titik akhirnya Nabi diperintahkan hijrah karena sudah dikepung rumahnya mau apa? Dibunuh. Kadang-kadang yang cerita Nabi memerangi orang itu nggak diceritakan tuh bagaimana apa? 13 tahun Nabi Muhammad dikejar-kejar sampai mau dibunuh. Pindah ke Madinahnya pun sembunyi-sembunyi karena diserang mau dibunuh sampai dilari ke gua tuh nginap 3 hari. Setelah itu keluar, itu cerita yang sangat terkenal tapi nggak benar disampaikan, seakan-akan Nabi itu adalah orang yang boleh, yang suka memaksa, buru maksa. Dibanding di zaman itu tidak ada sama sekali paksaan, bahkan Nabi yang dipaksa dan umat Nabi yang dipaksa untuk keluar dari Islam. Sampai Bilal bin Rabah di batu di tengah padang pasir supaya keluar. Nah ini 13 tahun itu luar biasa. Akhirnya Nabi berangkat. Ternyata setelah di Madinah, Nabi menjadi kepala negara. Jadi kepala negara, punya kekuasaan. Setelah punya kekuasaan kepala negara, akhirnya Nabi mulai. Kita ambil lagi barang yang sudah diambil oleh orang Quraisy Mekah. Waktu itu kan orang-orang muslimin lari karena dikejar mau dibunuh, hijrah sembunyi-sembunyi. Barang-barang itu ditahan, hartanya kontak semua dipegang sama orang kafir Mekah. Akhirnya waktu mereka mengadakan perjalanan, Nabi bilang, ayo kita ambil barang. Orang-orang Mekah ini kan kalau lagi berdagang lewat Madinah, kita stop, kita ambil barang. Ternyata mereka tahu dan akhirnya kembali dan terjadilah sampai perang Badar. Perang Badar itu wilayah antara Mekah dan Madinah. Badar itu wilayah Mekah Madinah. Dan Badar itu 1000, kafirnya itu 1000, Muslimnya 313. Gak usah pakai dalil, pakai logika saja. Mungkin nggak 313 memerangi 1000 orang? Tidak mungkin. Yang ada pasti 1000 memerangi 300. Mana mungkin jumlah sedikit mau gebukin orang banyak, itu kan nggak mungkin. Yang nyerang itu pasti yang jumlahnya lebih banyak. Tidak mungkin lah ini 20 orang yuk kita serang satu kampung jumlahnya 500. Itu bukan nyerangan dan bunuh diri itu namanya. Yang namanya diserang itu yang jumlahnya banyak, nyerang yang Nabi Muhammad pasukannya 313. 1000. Nah, tidak mungkin Nabi nyerang. Itu nggak di kenyataan sejarah itu nggak diungkap. Yang kedua, perang dua. Yang kedua itu namanya perang Khandaq. Lokasinya itu di Madinah. Orang Mekah nyerang ke Mekah, ke Madinah. Nah mungkin orang nyerang masa di wilayahnya. Orang datang ke rumah Rasul, mana mungkin Nabi dibilang menyerang. Kalau Nabinya ke Mekah, itu namanya nyerang. Tapi orang Mekah datang berapa orang? Itu waktu perang Khandaq itu, jumlah mereka itu hampir, perang Uhud. Dia perang Uhud itu jumlah pasukan Nabi 750. Pasukan musuh 3000. Ini kan udah nggak mungkin 750 nyerang. Itu yang pertama. Yang kedua, lokasinya di Madinah. Sementara orang Mekah datang. Mekah Madinah itu hampir 475 kilo. Berarti yang nyerang itu yang mana? Ini mendatangi Madinah. Berarti kan yang pasti yang nyerang adalah orang Mekah. Orang dia datang ke Madinah. Mana mungkin masa orang Madinah nyerang Mekah? Orang Madinah nyerang Mekah tapi perangnya di Madinah. Ini nggak mungkin. Ini pasti kan orang yang datang. Ya, ini kondisi yang kedua. Perang kedua. Perang lagi yang ketiga lebih berat lagi. Khandaq. Mereka pasukannya 10.000. Pasukan Madinah 3.000. Dan nyerang kota Madinah lagi. Sampai bikin parit. Perang bikin parit supaya mereka nggak bisa masuk Madinah. Yang nyerang itu yang mana? Nah ini kadang-kadang sejarah itu kok diputar balikin dan kalau kita mengiyakan itu berarti kita nol sejarah. Mestinya apa? Gak masuk akal dong. Masa orang Madinah menyerang Mekah tapi sampai bikin parit supaya orang Mekah gak bisa masuk ke Madinah. 400 sampai 500 kilo dari Mekah menuju Madinah, mau hancurin Madinah sampai Nabi bikin parit. Bilang Madinah nyerang Mekah. Ini kan unik. Berarti Nabi itu kalau kita lihat peperangannya semua konteksnya bertahan. Konteks Nabi bertahan. Tapi subhanallah bertahannya menang. Jadi belum nyerangnya, bertahan itu menang. Sampai waktu terakhir itu Fatu Mekah. Nah, Fatu Mekah itu Nabi nyerang. Dan alasan Fatu Mekah itu pembukaan kota Mekah. Nabi buat sebelum Fatu Mekah, Nabi mengadakan haji. Sudah 1.500 berangkat dari Madinah. Bawa kambing pakai kain ihram.
Di perbatasan kota Mekah namanya Hudaybiyah di stop sama orang kafir Quraisy Mekah. Dan tidak boleh masuk kecuali tahun depan. Dan membuat perjanjian. Dan dibuat perjanjian salah satunya 10 tahun tidak boleh saling menyerang. Kalau melanggar berarti ada 10 perjanjian. Kalau melanggar satu perjanjian berarti batal perjanjian. Akhirnya sepakat tidak saling nyerang, tidak saling menyakiti, bisa. Mungkin bahasa kita kejahatan senjata. Subhanallah, orang kafir Quraisy Mekah ternyata menyerang suku yang ikut Madinah, artinya melanggar aturan. Akhirnya Nabi baru datang ke Mekah. Kata Nabi, ini Mekah pusatnya. Ini kalau belum ditaklukkan, ini semuanya akan terus begini nggak habis-habis. Sumbernya taklukkan. Masuk kota Mekah dan tidak ada yang dibunuh satu pun. Itu penyerangan Islam. Kalau Islam nyerang, nggak ada yang dibunuh. Dan ditaklukkan kota Mekah, menang. Semenang-menangnya. Kenapa? Karena menaklukkan pusat sumber kafir Mekah, tidak ada yang terbunuh. Kecuali hukuman. Ada yang dibunuh karena hukuman, bukan karena perang. Siapa? Ada satu orang yang dulu pernah berkhianat, itu dibunuh sama Nabi. Bukan karena perang, karena pelanggaran sebelum. Artinya Nabi sekali nyerang, satu-satunya penyerangan Nabi itu satu. Nabi Badar tidak pernah nyerang, Uhud tidak nyerang, Khandaq tidak. Yang nyerang Fatu Mekah. Tapi waktu Nabi nyerang tidak ada satu korban pun. Malah sampai dikumpulkan, itu sudah ditaklukkan kota Mekah, mereka dikumpulkan semua. Apa pendapat kalian terhadap kami? Kira-kira apa yang harus kami lakukan terhadap kalian ini? Dulu kalian yang mengusir kami, kalian yang membunuh kami, kalian yang menyakiti kami, kalian yang merampas harta kami, kalian yang mengejar-ngejar kami. Sekarang kami datang dan kami menguasai kalian. Apa pendapat kalian? Orang Mekah pikir nih kalau dibunuh semua wajar. Karena semua dulu ini membunuh mereka semua. Apa kata mereka? Kami yakin engkau adalah anak orang mulia. Dan engkau adalah orang mulia. Pasti engkau melakukan yang mulia. Apa kata Nabi Muhammad? Antum tulakho. Kalian semuanya merdeka. Mau masuk Islam boleh, nggak masuk Islam boleh. Silakan. Sekarang kalian semua merdeka dan tidak ada yang dibunuh. Kalau dibilang Nabi memerangi orang-orang yang tidak seagama, Nabi memaksakan kehendak atau memaksakan agama, ini tuduhan yang bukannya tidak ada dalil, tapi tuduhan yang sebodoh-bodohnya orang kalau dia tahu sejarah. Dan itu di zaman Nabi. Akhirnya setelah zaman Nabi pun tidak ada cerita. Kalau Nabi di zaman setelah Nabi zaman Abu Bakar tidak ada perluasan wilayah. Zaman Umar ada perluasan wilayah. Iya. Umar bin Khattab melihat wilayah-wilayah yang di sisi, di sebelah atau di samping yang dekat-dekat dengan negara Islam, itu mereka mempersiapkan untuk menyerang kaum muslimin. Akhirnya dipertahankan dan terjadilah perluasan. Intinya dari zaman ke zaman tidak ada cerita yang menyatakan secara betul bahwa Islam itu mengambil wilayah dan menguasai, apalagi sampai membunuh yang tidak masuk Islam. Tidak. Justru yang ada terbalik. Maaf. Di mana ada mayoritas Muslim, tidak ada pemaksaan. Misalkan di Indonesia, mayoritas kan Islam. Apakah ada orang-orang non-Islam itu paksa untuk masuk Islam? Tidak ada. Kalau ada satu dua itu oknum. Namanya oknum kan satu dua. Tapi kalau semuanya atau mayoritas itu bukan oknum lagi. Tidak ada. Dimanapun negara Muslim terbanyak, orang Islam mayoritas Muslim tidak ada. Tapi justru yang sekarang itu yang terbalik. Ketika Islam minoritas, kita lihat beberapa wilayah negara-negara ini. Jadi memutarbalikkan sejarah. Jadi tidak ada sejarah Rasulullah memaksakan agama. Nah, ini tentunya merupakan. Kalau Nabi tukang nikah, gitu ya. Nanti ada bab ta'addud azwajin Nabi SAW. Bagaimana poligami Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau mau nikah, tidak ada perempuan yang tidak mau sama Nabi Muhammad. Mukanya Nabi lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu seganteng-gantengnya orang cuma dapat 50% dari gantengnya Nabi. Gantengnya Nabi Yusuf. Kebayang gak sih ganteng Nabi Yusuf? Gantengnya Nabi Yusuf itu seandainya semua manusia yang ada di atas manusia gantengnya dikumpulin, itu persis kayak Nabi Yusuf. Semua gantengnya dikumpulin, nah sama kayak Nabi Yusuf. Berarti kita ini gantengnya Nabi Yusuf dibagi-bagi sama kita semua. Jadi kita dapat berapa persen? 0,0000%.
Yang muka begini aja masih ada yang mau, apalagi muka Nabi Yusuf. Tapi ketahuilah, seandainya ganteng semua manusia dikumpulin, Nabi Yusuf gantengnya dijadukan satu seperti Nabi Muhammad. Siapa yang nggak mau dengan Nabi Muhammad? Ganteng. 2 kali 50%, apa 100% lagi, 2 kali lipat dari gantengnya Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad yang dinikahi siapa? Asma. Yang gadis cuma satu, Aisyah. Selebihnya semua janda. Dan jandanya bukan janda wah orang kaya, janda miskin punya anak yatim banyak. Dan bahkan sampai ada salah satu istrinya Maimunah, dia bilang, salah satu istrinya Rasul, ya Rasul, jatah malamku yang kau nginep di rumahku aku kasih kepada Aisyah. Aku nggak perlu, aku udahlah, aku sudah tua. Yang penting engkau adalah suami cukup. Jadi hanya begitu aja. Jadi kalau dibilang Nabi suka nikah, kalau mau nikah ambil gadis-gadis yang atau yang paling cantik Mekah Madinah, bukan Mekah Madinah seluruh dunia, yang tahu mukanya Nabi nggak ada yang bilang. Tapi ya Nabi Muhammad justru hanya ngambil kakek nenek-nenek yang udah tua punya anak yatim 3 punya anak. Ini kenapa? Karena Rasulullah melihat di zaman dulu perempuan itu kalau sudah tidak punya suami nggak ada lagi yang biayai. Kenapa? Karena zaman dulu perempuan tidak bisa kerja. Perempuan tidak bisa kerja. Ketika mereka sudah tidak punya suami, tidak punya anak laki yang besar membiayai dia, sudah selesai. Harus dari kas negara diganti. Kalau kas negara ada, kalau nggak ada kas negara, mereka siapa yang biayai? Mereka tidak ada kerja sama sekali. Makanya mereka perlu sekali orang yang menopang biaya. Kalau sekarang kan perempuan bisa bekerja, ada saudara. Kalau zaman dulu tidak ada. Maka mereka itu sangat membutuhkan. Maka Nabi menikahi janda tua dan juga yang punya anak. Yang apa memang perlu biaya. Jadi, nah ini tentunya kadang-kadang memang ainur ridho likulli aibin itu memang kalau orang sudah cinta, ini namanya syair ya. Kalau orang sudah cinta, gunungnya itu tidak melihat. Tapi kalau wa'ainu suhti, tapi kalau buah hatinya sudah benci, dosa atau kesalahan yang kecil pun seperti menara yang sangat besar. Nah ini itu jadi yang membicarakan Nabi yang begitu. Yang pertama mungkin karena kebodohan, yang kedua pasti yang pasti adalah karena kebencian. Ketika benci, memang kalau sudah benci, kalau sudah benci, baiknya jadi buruk. Apalagi buruk berlipat ganda. Sebaliknya kalau orang sudah cinta, buruknya jadi baik. Kalau kata orang sini, kalau sudah cinta, kayak kambing apa? Rasa coklat atau itu cinta itu merubah kan jauh banget dengan rasa coklat karena cinta. Jadi kalau benci begitu, coklat dibilang kayak kambing. Kalau benci, subhanallah. Makanya orang yang benci sama Rasul berbicaranya itu karena kebencian. Kalau sudah sini sama Nabi pasti karena kebencian. Yang kedua karena bodoh. Kita belajar dan nanti kita tahu sejarah tidak seperti itu ternyata. Dan itu sejarah ditulis bukan hanya di buku-buku Islam, di buku-buku non Islam pun orang-orang yang tidak Islam nulis seperti itu. Mungkin pernah sering gitu lama itu buku 100 tokoh utama dunia. Ternyata yang pertama adalah siapa? Nabi Muhammad yang nulis bukan Muslim. Mereka mengakui Nabi Muhammad tapi karena kebencian dan kebodohan. Insyaallah kita tidak terpengaruh dengan tulisan-tulisan orang yang benci. Karena kalau sudah benci tidak objektif biasanya. Kalau sudah benci tidak objektif. Orang yang nulis yang bagus itu adalah tidak punya rasa benci. Ketika tidak punya rasa benci dia akan bisa. Begitu juga cinta kadang-kadang nggak bikin objektif. Makanya dalam sidang pengadilan tidak boleh orang memutuskan sidang itu dalam keadaan benci. Kalau saya hakim, terus terdakwahnya orang yang saya benci pasti tidak adil. Kecuali karena takwanya kuat. Kalau takwanya kuat bisa. Wala taj'alu sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Kebencianmu kepada seseorang jangan membuat kamu tidak adil. Berat. Makanya orang memutuskan perkara tidak boleh dalam keadaan benci. Tidak boleh dalam keadaan lapar. Lapar juga biasanya nggak adil tuh. Lapar berguling aja bawaannya itu entah air jadi apa? Nggak bisa. Ternyata itulah orang-orang yang mengatakan tentang Rasulullah. Insya Allah dengan kita belajar kita akan tahu ternyata Rasulullah luar biasa, penuh rahmat, penuh kasih sayang. Insya Allah Allah buka semua ilmu untuk kita sehingga kita
tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Habib untuk penjelasannya dan tausiahnya pada sore hari ini. Eh, Lanjut ke sesi terakhir yaitu penutup doa. Mohon izin kiranya Habib memimpin doa untuk mudah-mudahan dapat keberkahan untuk sore hari ini. Habib, Baik, kita akhiri majelis kita di sore hari ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan keberkahan majelis yang mulia ini Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah ampuni segala dosa-dosa dan kekurangan kita. Dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita rizki yang halal dan tayyibah. Rizki yang bisa membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Dan semoga keluarga kita semua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia semoga dijadikan kuburnya raudhah fi jannah. Yang masih ada diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله. alhamdulillah untuk rangkaian pada sore hari ini ya. Mohon maaf atas segala hilaf dan kesalahan. Saya akhiri untuk sore ini kita tutup kajian kita hari ini dengan doa kifarat. Subhanallahumma wa Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.